Oke, baik di pertemuan yang kedua ini ya saya mengatakan bahan pertama. Ini bahan pertama sebenarnya kaitannya dengan konsep ya, konsep hukum administrasi negara pada umumnya. Jadi saya beri judul ini pengenalan tentang hukum administrasi negara. Ya, ini bahan ini sudah beberapa kali saya gunakan ya termasuk untuk kelas reguler maupun yang non reguler. Jadi ini saya rasa paling fleksibel bahannya untuk kita bisa belajar ya sudut pandang menjadi ya semacam pijakan bagi seorang administrator itu untuk ya melakukan tindakan yang punya dampak secara hukum ya. Oke, ini ada beberapa konsep yang akan dibahas di sini ya. Oke. Ini saya awali dari pemikirannya. Ya, jadi di pengantar ilmu administrasi negara. Kemudian juga ada di sistem informasi manajemen dan juga ada kaitan dengan pengantar manajemen, yaitu kalau sudah membahas tentang administrasi, konsepnya Pak Tiliangki yang diambil dalam konsepnya Pak Alim, yang dimasukkan dalam bukunya Pak Alim Mukis ya, saya ambil di situ. Ya, administrasi adalah sebuah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kelompok orang dalam bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kalau kita bicara ya sedikit flashback ke belakang, kalau kita membahas di sistem hukum, ya di sistem hukum itu pada intinya adalah ya semua produk hukum yang dijalankan dalam kerangka administrasi negara itu untuk ya gampangnya menjadi batu pijakan mencapai sebuah tujuan. Ya, jadi semua aturan-aturan yang diberlakukan termasuk kebijakan, yaitu intinya adalah untuk mencapai sebuah tujuan tertentu dan tidak melampaui atau tidak melanggar aturan yang diberlakukan. Ya, seorang administrator itu kalau dia melakukan sebuah tindakan itu akan ya tindakannya akan bernuansa hukum juga. Ya, termasuk lahirnya sebuah kebijakan. Nah, makanya kalau sudah bicara tentang sekelompok orang dalam bentuk kerjasama mencapai tujuan tertentu, itu tujuan yang sifatnya dulmatek heit. Ya, bahasa itu muncul kembali. Nah, sementara dalam dasar-dasar tujuannya yang dilakukan itu kan ada aturan hukumnya. Dan aturan hukum itu sifatnya rehmatek heit. Ada dasar yang digunakan untuk melakukan tindakan suatu tindakan. Ya, kemudian berkembang di sini mulai masuk unsur katakanlah ya administrasi negara. Ini juga sifatnya kekhususan ya, khusus. Ya, ada dua pola pemikiran. Yang pertama, memandang administrasi negara sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, hanya orang eksekutif. Termasuk kalau kita bicara tentang definisi dari sistem administrasi negara. Yaitu nanti ada administrasi negara dalam arti luas dan juga dalam arti sempit. Nah, ini berarti pola pemikiran pertama ini khusus hanya di bidang eksekutif. Itu orang-orang ASN di situ. Ya, dia melakukan tindakan yang berdampak dan punya kekuatan hukum. Ya, pola pikir yang kedua, administrasi negara meliputi seluruh aktivitas dari ketiga cabang pemerintahan. Ya, ada eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Ini hampir sama pengertian dalam pemahaman administrasi negara dalam pandangan pola pikir yang luas. Nah, ini juga berlaku di hukum administrasi negara. Ya, terlepas dari banyak kepentingan yang ya katakanlah kalau bicara tentang hukum maka otomatis dasar aturan tadi itu yang mengemuka di depan. Tapi kalau sudah bicara tentang konsep bagaimana administrasi melaksanakan aturan hukum tadi, itu juga akan bicara tentang bagaimana tujuan tadi tercapai dengan dasar hukum yang dibuat. Nah, itu nanti beda pandangnya akan terletak di situ. Bagaimana orang hukum itu memandang bahwa aturan atau kebijakan yang dibuat itu akan punya dampak seperti apa. Itu nanti akan sedikit berbeda dengan pandangan orang administrasi negara dalam melihat sebuah kebijakan itu diimplementasikan. Ya. Oke, ini juga nanti konsep-konsep ini akan saya masukkan dulu ya, saya perkenalkan. Nah,
Kemudian kalau pendapatnya Pak Kansil ya, CSP Kansil. Administrasi negara adalah ya di sini kaitannya sebagai aparatur negara. Aparatur pemerintah atau instansi politik atau kenegaraan yang meliputi organ yang berada di bawah pemerintah. Ya, mulai dari presiden, menteri dan termasuk timnya, ya termasuk gubernur, bupati, wali kota. Di sini adalah sebuah organ yang menjalankan administrasi negara. Ya, jadi mulai dari dari aparatur negara hanya jadi dalam pemahaman yang sempit ya, hanya yang di bidang eksekutif itu menjalankan semua fungsi-fungsi administrasi negara. Nah, maka karena tindakan sekelompok orang yang bekerja sama mencapai tujuan tertentu itulah, maka semua aturan itu harus punya kekuatan hukum. Nah, kekuatan hukum ini yang salah satunya adalah ya hukum administrasi negara ini sendiri. Nah, bagi orang AN maka hukum administrasi negara ini menjadi ya pijakan pertama untuk melakukan atau mengambil kebijakan atau bahkan istilahnya itu dalam bahasa hukum vries ermessen, diskresi kalau orang melihat bahwa aturan yang diterapkan atau yang diimplementasikan itu digunakan untuk mencapai tujuannya dan semuanya tercapai dengan harapan yang direncanakan, yang dilakukan analisa secara mendalam. Nah, itu yang perlu dicapai bahwa orang AN mengemban dua beban ya, rechtmatigheid dan juga doelmatigheid. Nah, itu yang orang AN nggak boleh lupa ya untuk memandang bahwa semua konsep ini nanti akan digunakan ya. Kemudian yang kedua ya sebagai fungsi atau sebagai aktivitas mengurus kepentingan negara. Ya, jadi administrasi negara adalah fungsi atau aktivitas mengurus kepentingan negara. Ya, jadi termasuk di segala sisi ya, tidak hanya dari eksekutif saja tapi juga yudikatif dan juga legislatif. Ya, termasuk juga misalkan kalau di lembaga seperti DPR ya, DPRD itu juga di samping mereka itu sebagai lembaga yang sifatnya legislatif itu juga ada di dalamnya itu sekretariat kabinet itu biasanya PNS dan dia kepanjangan tangan dari eksekutif. Ya, termasuk nanti semua produk hukum, produk peraturan perundang-undangan yang didokumentasikan, dimasukkan dalam lembaran negara itu nanti akan menjadi jatahnya orang AN dan juga orang hukum. Untuk itu nanti diarsipkan, disimpan dan juga disebarluaskan, baik dalam bentuk cetak maupun dalam bentuk arsip-arsip yang digital. Itu nanti tugas kewenangan ada di situ. Ya, termasuk melakukan analisa terhadap sebuah rencana undang-undang sampai menghasilkan undang-undang yang ditetapkan oleh negara dan dimasukkan dalam lembaran negara. Ya, ini yang arti administrasi negara menurut Kansil. Ya, yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, itu sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang, artinya meliputi segala tindakan aparatur negara dalam menjalankan undang-undang. Ya, penekanannya adalah meliputi segala tindakan, ya semua tindakan aparatur negara dalam menjalankan undang-undang. Termasuk tadi yang namanya vries ermessen tadi itu. Jadi walaupun katakanlah ada diskresi, tapi diskresi itu tidak boleh menyalahi aturan yang sudah ada dalam mengesampingkan undang-undangnya, aturan yang tidak boleh. Nah, sementara kalau orang hukum memandang bahwa aturan hukum itu tidak bisa ditawar lagi. Sementara orang lain itu ya boleh dalam tanda kutip menawar, tapi tidak boleh menyimpang dari aturan yang diberlakukan secara baku. Ya, jadi memang perlu wawasan pandang yang sangat luas bagi orang lain untuk bisa menjalankan peraturan undang-undangannya, baik yang memang concern murni di eksekutif atau yang diperbantukan di lembaga legislatif.
apalagi yang ada di yudikatif, yang dia memang berkecimpung dalam menghasilkan produk undang-undang tadi itu. Ya, dari produk undang-undang yang ada di bawah langsung undang-undang dasar sampai peraturan pelaksanaan lainnya. Ya, itu dalam sistematika hierarki peraturan undang-undangan. Itu kan ada bentuk yang paling tinggi itu di bawah undang-undang dasar, ada undang-undang, kemudian peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan sebagainya, sampai dengan peraturan pelaksanaan di daerah sampai di daerah tingkat 2. Ya, itu yang tercermin dari 3 pendapat ini. Ya. Ya, jadi di dalam konsep ini juga melihat ketentuan yang berlaku. Ya, ini saya pakai pendapatnya Oppenheim. HAN adalah sebagai peraturan tentang negara dan alat-alat perlengkapannya dilihat dalam geraknya. Dalam hal ini adalah hukum negara dalam keadaan bergerak atau state in working. Aktivitas di administrasi negara. Ya, termasuk juga bagaimana balance of power itu diterapkan oleh fungsi dari orang-orang AN di pemerintahan. Isma bisa ngelanjutin materi selanjutnya, Pak Isma. Bapaknya nggak kuat on cam. Nanti kalau tiba-tiba Pak Hirwan masuk bingung loh. Langsung diam. Oke, saya lanjut lagi ya. Maaf terputus ini tadi. Iya, Pak. Pak.
Oke, saya Nggak lanjut ya. apa-apa. Ya, Pak. Nah, di poin ini ya, oke, jadi baik yang di pendapatnya Oppenheim tadi, ya, dalam kondisi yang sekarang pun sebenarnya ini juga banyak konsep ya, pendapat himpunan negara berfungsi dengan aturan dengan wewenang kepada. Nah, kalau kita bandingkan dengan ya, HAN itu sebagai peraturan-peraturan tentang negara dan alat-alat perlengkapannya dalam kondisi yang bergerak. Nah, ini pun oleh Utrecht itu dipandang sebagai ya himpunan peraturan yang jadi pijakan tadi saya katakan. Ya, oleh karena HAN itu ada, maka negara itu berfungsi. Ya, termasuk misalkan itu akan menciptakan kondisi bahwa aturan yang dibuat oleh negara itu memang untuk mengikat semua warga negara. Ya, bahkan termasuk semua produk hukum dari mulai produk hukum yang tertinggi undang-undang sampai dengan peraturan pelaksanaan lainnya itu akan mengikat semua warga negara. Dan hanya negara yang berhak mengeluarkan aturan hukum, bukan oleh sekelompok masyarakat atau kepentingan tertentu. Tanpa negara hadir, maka hukum administrasi negara itu tidak akan muncul. Ya, jadi dalam pemahaman ini pun tidak harus orang-orang yang punya disiplin ilmu atau background hukum saja, tapi orang-orang administrasi negara pun itu bisa masuk ke ranah ini. Ya, tapi ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa keluasan wawasan seorang administrator negara itu pun juga perlu dalam memahami tentang ya hukum administrasi negara itu sebagai bagian kecil. Kalau di Fakultas Hukum ini HAN ini menjadi salah satu konsentrasi. Jadi hukum administrasi negara. Ya hampir sama dengan tata negara, tapi hukum administrasi negara ini berbeda karena dia ada di ranah dalam negara dalam kondisi yang dinamis dalam bergerak. Ya, termasuk juga tadi keharusan bagi seorang administrator itu juga harus tahu tentang bagaimana memahami HAN secara rehmategheid sampai pada pasal-pasalnya, memahami aturannya, dan juga bagaimana cara melaksanakannya itu untuk mencapai tujuan. Kalau orang hukum tidak akan menekankan pada tujuan dari penerapannya. Yang penting dia sudah menghasilkan produk hukum, maka produk hukum itu harus diterapkan. Kalau perlu secara lekterlek. Kalau orang lain nggak bisa secara lekterlek. Karena dia ada beban untuk mencapai tujuan tertentu itu tadi. Yang dicapai lewat negara. Nah, pelakunya berarti ya aparatur sipil negara itu, para administrator itu. Ya, sehingga hukum administrasi negara ini menjadi bagian penting bagi orang ASN untuk bisa menjalankan semua aktivitasnya secara dinamis dalam arti sempit maupun dalam arti yang luas. Ya, ini dua kaitan hukum administrasi negara menurut Oppenheim dan juga menurut Utrecht. Ya, ini bahan-bahannya Utrecht ini sudah menjadi bahan yang familiar bagi orang administrasi negara untuk membaca konsepnya. Ya, karena ini memang bentuknya itu konsep-konsep semua. Ya, ini yang mulai dari administrasi, kemudian administrasi negara dan menjadi hukum administrasi negara. Ya, ini yang saya ambil benang merahnya. Ya. Oke, ini kemudian setelah
melihat dua konsep ini ya. Nah, kemudian saya mulai masukkan pendapatnya Pak Prayudi Atmosudirjo. Ya, ini juga masih memandang Han dari pendapat pandangan yang ketiga. Ya, ini juga saya ambilkan yang poin pentingnya. Ya, Han adalah hukum mengenai seluk-beluk administrasi. Ya, tentang seluk-beluk administrasi. Di mana hukum administrasi negara itu sifatnya heteronom dan hukum operasional hasil ciptaan administrasi negara sendiri. Dalam hal ini hukum administrasi negara secara otonom di dalam rangka memperlancar penyelenggaraan dari segala apa yang dan menjadi keputusan pemerintah dalam rangka penunaian tugas-tugasnya. Ya, hukum administrasi negara secara heteronom dan hukum administrasi negara secara otonom. Ya, jadi mengatasi segala hal terkait dengan seluk-beluk administrasi negara dan juga sifatnya punya otonomi untuk melakukan tindakan yang tadi itu. Jadi melakukan diskresi berdasarkan pada aturan yang berlaku. Ya, termasuk misalkan yang sering muncul itu adalah kalau memangkas birokrasi. Misalkan orang mengatakan memangkas birokrasi, tapi sebenarnya birokrasi itu nggak bisa dipangkas. Ya, bagi orang AN, maka yang namanya birokrasi itu adalah sebuah langkah tindakan yang harus dilalui, tidak bisa dipangkas. Tapi yang dipangkas dalam konsep ini adalah memangkas birokratismenya, itu yang betul. Nah, jadi dalam pemahaman yang seperti ini pun juga ya orang AN juga perlu memahami. Ya, dalam kerangka memperlancar penyelenggaraan dari segala apa yang dikehendaki dan menjadi keputusan pemerintah dalam penanganan tugas-tugasnya. Ya, jadi arti penting ini juga nanti akan selalu muncul ya pada saat Anda bekerja, kalau Anda bekerja di aparatur sipil negara. Ya, ini yang diserahkan dalam pendapatnya Pak Prayudi itu sudah lebih lengkap dari pendapatnya Oppenheim dan juga Utrecht tadi. Karena memang beda waktunya cukup jauh. Ya. Dan ini muncul sudah era zaman setelah kemerdekaan ya kalau pendapatnya Pak Prayudi ini. Ya, oke. Ini yang Prayudi. Dalam ketentuan yang lebih fleksibel lagi ya, Han diartikan juga sebagai sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara administrasi negara dengan warga masyarakat, di mana administrasi negara diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukumnya sebagai implementasi dari policy suatu pemerintahan. Jadi di sini ranahnya sudah ya implemented policy. Itu bagiannya orang AN. Sehingga nanti sebuah peraturan, sebuah kebijakan sampai di level kabupaten kota katakanlah pada saat sudah ada dalam tangannya orang-orang AN, maka otomatis implementasi itu akan menjadi sebuah ya policy yang sudah ditimbang matang betul. Ya artinya aturan hukumnya itu dipahami, konsepnya dipahami, juga nanti akan ya bagaimana caranya supaya aturan itu tadi bisa jalan di masyarakat untuk mencapai tujuan, terlepas dari misalkan sudah ada analisa kebijakan publiknya, ya itu nanti akan diterapkan seperti itu. Ya ini baru katakanlah omongan ringkas tentang bagaimana administrasi negara itu diterapkan. Ya Pak pada intinya seperti itu. Ya. Nah berikutnya ya lapangan administrasi, lapangan pekerjaan. Ya, kalau ini sebenarnya kalau lapangan pekerjaan ini kan lebih pada ketentuan ya tidak harus secara elektoral seperti ini. Ya. Kalau lapangan administrasi negara berdasarkan teori trias politika John Locke maupun Montesquieu adalah lapangan eksekutif, yaitu lapangan yang pelaksanaan undang-undang. Hanya orang-orang eksekutif saja. Kalau pendapatnya Immanuel Kant dan Fichte, ya lapangan pekerjaan administrasi negara dalam hukum modern adalah lebih luas daripada negara dalam hukum klasik. Ya. Dan ini pun juga sebenarnya berkembang ya, terus berkembang ya melihat pada kondisi yang sifatnya situasional. Ya termasuk nanti katakanlah semakin tingginya angka kebutuhan untuk menerapkan regulasi itu nanti juga ya tentunya menghendaki pemerintahan yang lebih legal.
Ya, dalam memandang bahwa aturan itu ditetapkan untuk memang untuk mengatur. Ya. Kemudian saya juga gunakan pendapatnya Pak Prayudi lagi ya, mengemukakan bahwa untuk keperluan studi ilmiah maka ruang lingkup atau lapangan hukum administrasi negara itu meliputi beberapa hal. Ya. Karena ini cakupannya juga banyak hal ya. Meliputi itu hukum tentang dasar-dasar dan juga prinsip-prinsip umum daripada administrasi negara. Dasar-dasar dan juga prinsip umum administrasi negara. Ini di pengantar ilmu administrasi juga sudah sedikit banyak dibahas ya, tapi di sini dalam ranah hukum itu akan dilihat tentang capaian tujuan yang dimaui dari setiap peraturan yang dimunculkan. Kemudian juga hukum tentang organisasi dari administrasi negara. Organisasi administrasi negara atau OAN. Ya, ini bahan ini juga sudah ada di sistem hukum ya. Bahwa organisasi negara itu secara dinamis itu menjadi ya gampangnya kendaraan bagi hukum dan juga administrasi negara untuk menjalankan fungsi pemerintahan pada umumnya, baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit ya, baik dalam konsep eksekutif, legislatif, yudikatif melakukan fungsinya masing-masing atau hanya fungsi dari eksekutif saja yang secara sempit. Dan yang ketiga itu ringkasnya hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi negara, terutama yang bersifat yuridis. Jadi kaitannya dengan kalau ini berarti di hierarki tentang sistem hukum, hierarki tentang peraturan undang-undangannya. Ya, jadi mencakup tentang ya bagaimana menghasilkan suatu produk hukum. Ya, mulai dari misalkan katakanlah mempertimbangkan banyak saran pendapat sampai menyusun aturan-aturan yang ada dan juga sampai mengundangkannya. Ya, ini juga menjadi bagian penting dalam kaitan bagaimana secara yurisdiksi hukum itu akan diterapkan dalam aturan yang baku. Ya. Kemudian hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara mengenai kepegawaian negara dan juga keuangan negara. Nah, ini juga diatur secara khusus ya tentang administrasi kepegawaian negara dan juga tentang keuangan negara. Jadi ini juga menjadi bagian penting dari administrasi negara. Kemudian juga hukum administrasi pemerintah daerah atau wilayah, ya, yang sudah kaitannya spesifikasinya sudah spesialisasi ke local government. Dan juga hukum tentang peradilan administrasi negara. Untuk peradilan administrasi negara ini, kebetulan untuk Indonesia ya belum ada peradilan administrasi negaranya. Sebetulnya rancangan dari zaman dulu, ya, karena seorang administrator itu dia punya kewenangan, artinya tidak semua warga negara itu punya kewenangan seperti para administrasi negara, maka dia akan diadili di peradilan administrasi negara. Sama kaitannya kalau status ini sebagai misalkan ada peradilan militer bagi TNI misalkan. Itu karena dia dibedakan karena dia punya status yang punya kewenangan. Maka perlu adanya peradilan belum ada. Yang paling ideal yang sering dijadikan adalah di Perancis misalnya seperti itu. Ya. Oke, ini Pak Prayudi. Nah, ini beberapa teori ya. Kalau perkembangan teori ini sebenarnya dari sejak zaman ya Belanda ya. Jadi tentang teori Eka Praja sampai dengan teori yang kesekian ya, ini akan selalu membawa serta yang namanya administrasi kenegaraan atau administrasi negara. Nah, ini juga saya masukkan dalam pengantar ini karena ini juga menjadi bagian penting munculnya ya administrasi negara dalam ranah hukum. Ya, dalam teori Eka Praja atau Eka Tantra pada masa itu ya lapangan pekerjaan administrasi negara hanya terbatas pada mempertahankan peraturan-peraturan dan juga keputusan-keputusan yang dibuat oleh raja. Dalam arti ya administrasi negara hanya merupakan aparat atau alat kekuatan untuk melanggar. Raja mengeluarkan aturan atau misalkan raja mengeluarkan sabda pada waktu itu. Semua sabda raja itu bisa dianggap sebagai suatu peraturan.
Nah, kalau zaman sekarang, kalau tidak ada bukti hitam di atas putihnya, itu nggak bisa dijadikan sebagai aturan hukum, apalagi untuk delik aduan secara pidana maupun perdata, nggak bisa. Nah, kalau pada masa itu, ya, aparat alat kekuasaan itu menjadi dominan. Karena hanya ada satu kekuatan saja. Di sini adalah legalitas hanya milik raja. Ya, walaupun raja juga punya banyak penasihat, tapi intinya